Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Dewi yang hari ini akan melanjutkan cerita tentang Kitolih. Teman-teman, apakah masih ingat siapa itu Kitolih? Tentu teman-teman masih ingat peperangan seru yang pernah terjadi di Kerajaan Majapahit dan juga Kerajaan Pajajaran, serta tentang keberanian Kitolih yang telah menaklukkan kuda Kiai Sapa di peperangan Sayembara Kuda. Teman-teman, setelah Kitolih berhasil menaklukkan kuda Kiai Sapa, kemudian Kitolih mendapatkan hadiah dari sang raja. Namun, Kitolih tidak menerima hadiah tersebut. Ia hanya menerima ingin kerisnya dikembalikan dan juga ia dibebaskan dari Kerajaan Majapahit. Kemudian Raja Ardiwijaya mengabulkan permintaan dari Kitolih tersebut. Lalu Kitolih pergi dari Kerajaan Majapahit berkelana, kemudian ia masuk ke dalam hutan lorong Jawa Tengah. Di situ ia masuk ke dalam hutan, naik gunung, turuni lembah, kemudian menyusuri sungai-sungai yang Kitolih sendiri tidak tahu arahnya akan kemana. Menurut teman-teman, Kitolih akan kemana ya? Kitolih kemudian berjalan menyusuri hutan-hutan tersebut. Sampai akhirnya Kitolih sampai di suatu daerah. Nama daerah tersebut adalah daerah Kelang, di mana daerah tersebut dipimpin oleh seorang raja. Di daerah tersebut, Kitolih bertemu dengan seorang adipati bernama Raden Banyakumara. Raden Banyakumara merupakan seorang patih di kerajaan Kaleng yang kemudian ia bertanya kepada Kitolih, "Kitolih, bagaimana bisa kamu sampai di kerajaan ini?" Kemudian Kitolih menceritakan bagaimana perjalanannya ia menebus kesalahan setelah ia berencana untuk membunuh Raja Majapahit dan ia mendapat hukuman dari Raja Majapahit saat itu, yaitu Ardiwijaya. Kemudian karena melihat kesungguhan dari Kitolih yang berhasil untuk meminta maaf dan juga menebus kesalahannya, Raja Banyakumara meminta kepada Kitolih untuk menetap di kerajaan Kaleng. Kitolih pun setuju dengan hal tersebut. Ia akhirnya menetap di kerajaan Kaleng tersebut. Di kerajaan tersebut, Kitolih banyak membantu Banyakumara. Ia banyak memberikan nasihat-nasihat, kemudian memberikan bantuan kepada kerajaan Kaleng. Kerajaan Kaleng saat itu tumbuh menjadi kerajaan yang makmur dan sejahtera. Apapun yang ditanam di kerajaan Kaleng tumbuh dengan subur, sehingga rakyat di kerajaan itu bisa sejahtera dan makmur. Raden Banyakumara pun merasa sangat bersyukur atas kehadiran Kitolih di kerajaan tersebut. "Kitolih, aku sangat bersyukur karena kamu bisa berada di..." Raden Banyakumara pun mengatakan kepada Kitolih, "Kitolih, aku sangat bersyukur karena adanya engkau, kerajaan ini menjadi makmur dan juga sejahtera." Di kerajaan ini, Kitolih menebus kesalahan-kesalahannya karena telah berbuat jahat di kerajaan Majapahit. Ia banyak menolong, berbuat baik, dan menebus kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan di kerajaan sebelumnya. Di kerajaan Kelang sendiri menjadi kerajaan yang makmur atas bantuan dari Kitolih. Dari kisah ini kita dapat belajar teman-teman bahwa ketika kita berbuat kesalahan, kita harus siap untuk meminta maaf dan menebus kesalahan kita. Serta kita juga dapat meneladani sifat dari Raja Majapahit, yaitu ketika ada orang yang berbuat salah, kita siap untuk memaafkannya. Dari kisah tersebut, kerajaan Kelang tumbuh menjadi kerajaan yang makmur, subur, dan penuh dengan kesejahteraan. Sehingga rakyat di kerajaan Kaleng pun merasa bersyukur ada Kitolih di situ. Cerita dari Kitolih ini sudah selesai teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran yang bermakna dari kisah Kitolih dan juga tokoh-tokoh yang ada di kisah Gajah Rendra. Semoga
kita dapat bertemu lagi di kisah yang lain. Dadah.